Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Perkenalkan, nama Ibu Desi, mengajar mata pelajaran prakarya di SMPN 1 Cisurupan. Kita langsung saja ya. Materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang kewirausahaan. Belakangan ini, berwirausaha merupakan suatu hal yang menarik dan sedang banyak diminati oleh masyarakat, terutama para generasi muda serta ibu-ibu rumah tangga, dan ditambah lagi berwirausaha memiliki waktu yang sangat fleksibel dalam jam kerjanya. Selain itu, berwirausaha dapat menjadi salah satu pendorong kemajuan ekonomi masyarakat. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna. Manusia membutuhkan pekerjaan agar memperoleh penghasilan untuk membiayai kehidupannya sehari-hari. Di antara manusia tersebut, ada beberapa orang yang mendapat kesempatan dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, bahkan dapat membuka lapangan kerja untuk orang lain. Sehingga calon pengusaha perlu memperhatikan untuk meningkatkan kemampuan usaha dan pemasaran dalam rangka mengembangkan kewirausahaan. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan? Kewirausahaan adalah upaya-upaya yang berkaitan dengan penciptaan kegiatan atau aktivitas bisnis atas dasar kemauan sendiri maupun kelompok melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Seorang wirausahawan idealnya mempunyai sifat dan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, keinginan untuk berprestasi. Keinginan untuk berprestasi merupakan suatu sifat yang bersumber dari dalam diri seseorang yang muncul karena adanya keinginan serta dorongan untuk berdaya dalam mencapai tujuan. Jadi, seorang wirausahawan harus memiliki insting bisnis yang strategis, mampu menghasilkan keuntungan yang besar dan cepat. Yang kedua, keinginan untuk bertanggung jawab. Ketika seorang wirausahawan membangun sebuah usaha atau memutuskan untuk menjadi wirausahawan, harus dijalankan penuh dengan tanggung jawab. Yang ketiga, sikap terhadap uang. Keuntungan atas hasil usaha hendaknya dikelola dengan baik. Perlu diperhatikan dalam pengelolaan terhadap uang, jangan sampai keuntungan yang telah didapatkan dari hasil usaha disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Yang keempat, orientasi ke masa depan. Dalam merencanakan sebuah usaha, diharapkan tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi harus berorientasi jauh ke depan. Bukan hanya masalah waktu, tetapi juga kecenderungan terhadap inovasi. Juga kecenderungan yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat pada masa pandemi ini. Wawasan untuk mampu merespon ke peristiwa-peristiwa yang muncul juga harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Dan yang kelima, aktivitas energik. Seorang wirausahawan harus memiliki semangat yang tinggi. Hal ini dibutuhkan untuk menunjang segala proses aktivitas usaha yang telah dibangun. Seorang wirausahawan harus memiliki semangat yang tinggi. Hal ini dibutuhkan untuk menunjang segala proses aktivitas usaha yang telah dibangun. Beberapa hal dengan tujuan. Selanjutnya adalah peran kewirausahaan. Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses yang menyebabkan pendapatan per kapita masyarakat meningkat. Oleh karena itu, peranan dari kewirausahaan dinilai sangat penting dan bisa mendorong pembangunan ekonomi nasional, di mana peran-peran dari kewirausahaan antara lain: pertama, membuka lapangan kerja untuk orang-orang yang sangat membutuhkan pekerjaan. Dua, meningkatkan pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan atau jumlah uang yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi
dalam satu periode waktu tertentu. 3. Mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Kesenjangan ekonomi berupa ketimpangan penghasilan di masyarakat. Sedangkan ketimpangan sosial merupakan kondisi ketidakseimbangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang menyebabkan adanya perbedaan status sosial. Jadi, kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial ini merupakan masalah yang besar di Indonesia yang masih terjadi saat ini. 4. Mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Dan 5. Menambah investasi di dalam negeri. Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Selanjutnya adalah manfaat kewirausahaan. Sebelum mendirikan usaha, setiap calon wirausahawan sebaiknya harus mempertimbangkan manfaat dari kepemilikan bisnis. Berikut beberapa manfaat kewirausahawan menurut Thomas tahun 2015 adalah sebagai berikut. Pertama, memberikan peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Memiliki usaha sendiri akan memberikan kebebasan dan peluang bagi pebisnis untuk mencapai tujuan hidupnya. Pebisnis akan mencoba menenangkan hidup mereka dan memungkinkan mereka untuk memanfaatkan bisnisnya guna mewujudkan cita-citanya. 2. Memberi peluang melakukan perubahan. Semakin banyak pebisnis yang memulai usahanya karena mereka dapat menangkap peluang untuk melakukan berbagai perubahan yang menurut mereka sangat penting, dengan harapan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. 3. Memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Banyak orang menyadari bahwa bekerja di suatu perusahaan seringkali membosankan, kurang menantang, dan tidak ada daya tarik. Hal ini tentu tidak berlaku bagi seorang wirausahawan. Bagi mereka, tidak banyak perbedaan antara bekerja dan menyalurkan hobi ataupun bermain. Ya, keduanya sama saja lah. 4. Memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin. Walaupun pada tahap awal uang bukan daya tarik utama bagi wirausahawan, keuntungan berwirausaha merupakan faktor motivasi yang penting untuk mendirikan usaha sendiri. Kebanyakan pebisnis tidak ingin menjadi kaya raya, tapi kebanyakan di antara mereka yang memang menjadi orang yang berkecukupan. Dan yang terakhir adalah memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Pengusaha kecil atau pemilik perusahaan kecil seringkali merupakan warga masyarakat yang paling dihormati dan paling dipercaya. Pemilik menyukai kepercayaan dan pengakuan yang diterima dari pelanggan yang telah dilayani dengan setia selama bertahun-tahun. Peran penting yang dimainkan adalah sistem bisnis di lingkungan setempat serta kesadaran bahwa kerja memiliki dampak nyata dalam melancarkan fungsi sosial dan ekonomi nasional adalah merupakan imbalan bagi manajer perusahaan kecil. Dalam berwirausaha tentunya tidak terlepas dari hambatan dan tantangan. Di antaranya, yang pertama, kurangnya pengetahuan. Pendidikan formal seseorang secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat pengetahuan tentang wirausaha. Namun, untuk mengatasi keterbatasan informasi dan memacu kreativitas, wirausahawan bisa mengikuti berbagai pelatihan wirausaha yang makin sering diadakan saat ini. 2. Keterbatasan dalam budaya. Sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa peran perempuan hanya sebatas di lingkup domestik. Jadi maksudnya, mengurus rumah tangga dan keluarga. Jadi persepsi ini secara tidak langsung akan membatasi gerak perempuan untuk bisa memulai bekerja dan membantu perekonomian keluarga. 3. Kurangnya akses ke layanan pinjaman. Usaha memang tak dapat berjalan jika tak ada modal. Hal inilah yang sering menjadi hambatan besar bagi para wirausaha yang baru memulai usahanya.
Kurangnya akses ke layanan pinjaman ini membuat wirausaha merasa terbatas ruang geraknya. 4. Biaya bahan baku yang lebih mahal. Biasanya, para pewaralaba menyediakan supplier bahan baku bagi para wirausaha untuk memproduksi produknya. Mereka beralasan bahan baku dari supplier yang telah diajak bekerja sama oleh franchisor telah memenuhi standar mutu, sehingga harga bahan baku agak mahal dibanding harga pasar. Dengan demikian, margin keuntungan yang diperoleh oleh wirausaha menjadi lebih kecil. Dan yang terakhir adalah kreativitas yang terbatas. Kebanyakan wirausahawan membiarkan semua aksesoris yang dipakai dalam usaha tersebut serupa, sehingga tidak menimbulkan unsur kreatif dari usaha tersebut. Hal ini bisa menjadi negatif jika dilakukan secara terus-menerus, karena konsumen akan merasa bosan dengan hal yang itu-itu saja tanpa ada sesuatu yang unik. Sekian pemaparan dari Ibu, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jangan lupa untuk jaga kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.